Halo, selamat berjumpa lagi di channel Halim Banglim Blitar, channel yang selalu always membahas tentang dunia peternakan, pertanian, dan perikanan. Baik, di video kali ini saya akan sedikit berbagi referensi saja tentang kalkulasi, hitung-hitung, atau dan sebagainya. Pokoknya yang penting tentang ayam kampung ya. Kenapa harus ayam kampung? Karena basic saya dulu juga seorang peternak ayam kampung ya. Ayam kampung. Jadi sekali lagi bahwa video ini hanya bersifat sebagai referensi saja. Mungkin teman-teman juga menemukan referensi di video atau channel yang lain yang mungkin lebih cocok bagi teman-teman ya. Nah, video ini akan membahas tentang kalkulasi atau hitung-hitungan tentang peternak ayam kampung atau pembibitan ayam kampung. Ada dua hal yang harus teman-teman pilih kalau mau fokus di ternak ayam kampung, yakni di pembesaran atau di pembibitan. Artinya kalau di pembibitan itu teman-teman berjualan atau berbisnis tentang DOC-nya, tentang penetasannya, tapi yang spesifik tentang ayam kampung itu ya. Nah, video ini berkisah nanti tentang cerita saya mengenai saat saya berternak ayam kampung yang waktu itu sekitar 400-an ekor populasinya. Nah, nanti hasil pengalaman saya itu kalau nanti ada yang cocok mungkin bisa teman-teman juga pakai. Kalau ada yang tidak cocok ya nggak apa-apa. Mungkin teman-teman juga bisa ngasih saran atau ngasih kritik karena kita juga sama-sama peternak ya. Itu. Nah, saya akan bercerita sekaligus berbagi pengalaman bahwa saya dulu ini beternak ayam kampung di belakang rumah, dan salah satu inisiator kenapa saya membuat channel ini ya termasuk juga karena saya memiliki ayam kampung waktu itu ya. Saya waktu itu fokus di pembesarannya, di pembesaran yang menurut teman-teman semuanya kalau saya membaca peluang, memang peluang ayam kampung itu luar biasa pembesarannya. Karena ayam kampung itu banyak keunggulannya. Satu dari segi rasa, dua dari segi harga, dan yang ketiga adalah keunggulan jangka waktunya. Yang ketiga ini jangka waktu ini yang agak bikin pusing ya, karena memang jangka waktu kalau ayam kampung itu bisa memiliki nilai jual yang tinggi, waktunya memang agak lama. Berbeda dengan ayam kampung yang ras ya. Yang ras, kalau ayam kampung yang asli adalah ayam kampung buras atau ayam kampung bukan ras. Kalau yang ras itu yang sudah diternakkan secara komersil, yang sudah dibudidayakan secara komersil, seperti ayam bejantan, ayam chopper, ayam horn, atau ayam broiler, itu adalah ayam ras. Nah, kita akan berbicara lebih jauh tentang ayam kampung, dan kesimpulannya nanti silahkan teman-teman tafsirkan sendiri apa yang harus teman-teman pilih. Apakah tetap fokus di masalah pembesaran ayam kampung yang kemudian dijual jika sudah besar, atau teman-teman akan fokus di bidang penetasannya atau berjualan DOC-nya ya. Itu bahwa dulu saya itu beternak ayam kampung itu sekitar 400-an ekor selama 1 tahun. 400-an ekor itu pun bertahap, artinya 100, 100, 100, dan 100. Itu tidak bisa langsung full 400 DOC, enggak, karena memang ayam buras itu memiliki kecenderungan liar yang makanya cukup banyak dibandingkan dengan ayam ras lainnya. Nah, waktu itu saya beli itu harganya per DOC adalah 5.000 rupiah, dengan harapan karena saya membaca peluang kira-kira usia 2,5 bulan sampai 3 bulan itu saya jual dengan harga mungkin sekitar 30 sampai 40, saya kira akan banyak untung di situ, tinggal mengalihkan saja. Ternyata tidak semudah itu, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Saya berangkat dari pengalaman yang pertama ketika saya mendatangkan DOC 100 yang pertama. Itu saya pelihara dengan sistem koloni. Sistem koloni itu artinya kandangnya cukup besar dan langsung di tanah, tidak di panggung.
Jadi ayam yang sudah berumur kira-kira 3 minggu yang dalam box itu saya keluarkan di situ. Kemudian ayam itu saya kasih makan dan sebagainya, ya seperti lumrahnya kita memberi makan lah. Ternyata setelah 2 bulan pun perkembangan ayam itu tidak seindah yang kita bayangkan. Artinya bahwa di video-video yang lain mungkin usia 2,5 bulan sampai 2 bulan itu sudah beratnya sudah 1 kilo atau hampir 1 kilo dan kemudian nilai jualnya tinggi gitu ya. Dan ternyata tidak, karena faktor penyebabnya untuk yang ternak pertama dulu itu adalah faktor DOC-nya. Karena DOC-nya kala itu kita tidak jeli, saya tidak jeli, sehingga DOC-nya itu menjadi penyebab kita itu kalah di saat jual. Itu usianya hampir 3 bulan kala itu. Hampir 3 bulan. Kenapa faktor DOC? Karena DOC-nya kala itu campur ya teman-teman ya. Campur. Jadi kalau kita beli di pembibitan itu resikonya yaitu DOC-nya akan campur. Artinya campur, tidak semuanya itu ayam kampung asli ras atau beras, tapi campur. Ada yang sudah campur ayam KT, ayam Arab dan sebagainya, sehingga berat timbangannya atau ketika melihat besarnya ayam kampung itu tidak sama, sehingga kita kalah di situ. Kita tidak akan berbicara tentang pakannya dulu ya teman-teman ya. Kita akan berbicara tentang anunya saja, teknis lapangannya dulu saja. Kita tidak fokus masalah pakannya dulu. Oke. Saat itu kira-kira saya dari 100 ekor ayam itu yang mungkin layak untuk dijual dengan sesuai harapan itu adalah sekitar 50%. 50% yang lainnya itu adalah faktor resiko, termasuk adalah DOC-nya yang tidak bagus dan faktor kematian. Faktor kematian saat itu adalah sekitar 10-15% lah saat itu. Yang paling utama faktor resiko itu terjadi ketika masa 0-2 minggu. Itu sangat rawan sekali dan rentan sekali. Itu ketika 100 ekor pertama. Kemudian 100 ekor kedua. 100 ekor kedua saya mencoba mencari DOC yang agak lebih bagus ya. Saya cari-cari ke rumah teman saya, kemudian saya mendapatkan banyak informasi sehingga saya mendapatkan DOC lagi. Saya mendatangkan lagi DOC 100 lagi ya. 100 lagi, dan alhamdulillah saat itu harga ayam lagi naik-naiknya. Harga ayam lagi naik-naiknya dan memang DOC-nya itu agak bagus. DOC-nya pun itu tidak langsung 100 ekor di satu titik, tidak, tetapi saya beli di beberapa tempat. Jadi memang agak bercampur kala itu. Tapi alhamdulillah dari 100 ekor ayam itu bisa dikatakan 90 ekor atau 90% itu ayamnya sudah sesuai dengan harapan. Artinya tidak ada jenis atau DOC yang secara fisik itu sudah bercampur dengan ayam atau turunan ayam KT atau ayam Arab, jadi besar-besar. Dan waktu itu saya sekali lagi saya ternak sampai hampir 3 bulan, itu ya mungkin sekitar 80 hari ya. Itu alhamdulillah agak lumayan juga, dan pas itu harganya lagi naik-naiknya. Dan kita tidak pernah, atau saya tidak pernah menjual dengan sistem timbangan. Itu kelemahan saya ya. Jadi saya membelinya atau menjualnya itu dengan sistem jual beli secara biasa saja di bakul jalanan atau bakul ayam jalanan, yang nanti bakulnya itu akan dijual lagi di pasar. Jadi tengkulak jalanan itu saja. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua itu sempat untung, tapi sangat sedikit sekali. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Dan itu menambah motivasi saya untuk mendatangkan DOC yang ketiga. Yang ketiga saya ternak lagi 100 ekor. Dari 100 ekor itu saya kesulitan mendapatkan DOC yang seperti DOC 2, karena banyak dari teman-teman penetasan waktu itu dulu itu terlambat proses pengiriman telur ayam kampung. Jadi sulit mencari ayam kampung, itu sulit.
sehingga bibitnya itu telat, sehingga terpaksa saya beli DOC lagi. DOC lagi itu hampir sama dengan yang kedua, yang 100 kedua. Cuman ini perbedaannya adalah saya nggak tahu ya, mungkin atau musimnya atau kenapa, karena banyak yang mati kala itu. Mungkin usia 0 sampai 2 minggu itu yang tewas itu hampir 30 ekor ya. Padahal perawatan saya sama, juga saya kasih Vitagit, saya kasih suplemen-suplemen yang lain, tetapi nggak tahu kenapa itu faktor memang mungkin belum beruntung atau memang lagi musim-musimnya aratan, karena ada banyak informasi dari teman-teman saya memang lagi musimnya aratan, dan kita belum pernah menemukan atau sampai sekarang para peneliti pun juga belum tahu apa sebenarnya obat dari obat aratan itu sendiri. Meskipun divaksin dan kemudian di box ternyata juga masih tembus, dan untuk yang 100 yang ketiga itu saya rugi kala itu. Kemudian yang ketiga